KPK melempem, Kejagung menggeprak, bongkar kasus Jiwasraya, grup Bakri kena. Masih ada harapan untuk penegak hukum dan upaya pemberantasan korupsi lewat lembaga ini. Apalagi melihat lembaga anti rasuah yaitu KPK yang kini bak balon yang kembang kempis dan limbung hanya sekedar menggertak di media. Apa kabar Denny Siregar? KPK kayak kerupuk yang masuk angin dan melempem. Kejagung mengembuskan angin segar, yaitu akan mengumumkan tersangka baru kasus dalam penyidikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero hari ini, Senin 22 Juni 2020. Di tengah melempemnya KPK, kendati sudah menghadirkan Undang-Undang KPK, akhirnya Kejagung siap menggulung para tersangka kasus mega korupsi yang sangat berlarut-larut dan tak tersentuh KPK. Entah kenapa KPK dengan wajah barunya ternyata masih belum menunjukkan tajinya dan taringnya sebagai lembaga anti rasuah terdepan dalam membongkar kasus korupsi di Indonesia. Publik sebenarnya antara harap cemas dengan hadirnya Undang-Undang KPK yang digembar-gemborkan akan menambah kekuatan bagi lembaga ini. Nyatanya, setelah menunggu aksinya, KPK masih beraksi dalam senyap. Saking senyapnya begitu mau membongkar kasus, ternyata kasusnya masih belum menyentuh kasus-kasus besar yang didambakan. Masyarakat di negeri ini untuk dihajar KPK, ya sudah, memang itu realita kan? Sekarang mending membahas Kejagung yang siap membuat para koruptor negeri ini ketar-ketir dan siap terkencing-kencing. Ada kode keras soal sosok penting yang bakal diciduk KPK, Kejagung. Maaf, dulu terbiasa dengan diciduk KPK. Kini jurnalis harus membiasakan diri untuk tersangka koruptor itu diciduk dan dicokok Kejagung. Kabar baiknya apa nih? Kejagung memberi petunjuk bahwa calon pasien kursi persatuan ini adalah orang yang cukup penting. Ya benar, ada penetapan tersangka baru. Minggu depan akan ramai. Semoga Senin Pak Jampitsus Ali Mukartono ada press release, kata Direktur Penyidikan pada Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah, Kamis 19 Juni 2020 lalu. Ada petunjuk? Ada. Hanya saja Kejagung masih menyimpannya dalam laci, kantongnya, perihal nama yang bakal dirilis dan akan membawa angin segar untuk pemberantasan rasuah di negeri ini. Kejagung sudah mendapatkan sejumlah bukti yang menguatkan. Ini analisis penulis. Bisa jadi dari pemeriksaan saksi oleh Kejagung yang sudah mencapai ratusan orang. Hal ini bisa menggiring pada penemuan tersangka. Kasus ini memang cukup pelik dan membelit serta menyeret banyak pihak. Tak heran melihat berbagai dakwaan terpisah dari jaksa penuntut umum terhadap para tersangka Jiwasraya, pihak yang terlibat dari berbagai pihak. Para orang yang terlibat tersebut ada yang berasal dari Jiwasraya, pihak swasta maupun pihak lainnya. Bahkan ada beberapa nama yang cukup sering disebut-sebut dalam penyidikan perkara ini. Penulis jadi ingat perihal disinggungnya pihak Bakri oleh Kejagung dalam carut-marut kasus. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansyah, pernah mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan ada surat pemanggilan terhadap pimpinan grup Bakri. Pemanggilan itu bisa dilakukan kalau terbukti menunjukkan ada campur tangan grup Bakri dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 17 triliun rupiah. Media sempat melansir bahwa penyidik Jampitsus masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait kerugian negara dalam jual beli saham. Diketahui, saham Jiwasraya juga berada di perusahaan Bakri Group yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Media Kontan juga melansir di bulan Februari lalu soal kabar dana Jiwasraya juga menyangkut saham-saham milik grup Bakri seperti PT Bakri Land Development Tbk dan PT Bakri and Brothers Tbk. Tapi Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko
mengkonfirmasi bahwa sebelum ia masuk ke jajaran manajemen Jiwasraya Mei 2018 lalu, asuransi plat merah ini telah terlebih dahulu menjual saham milik grup Bakri tersebut. Tapi jejak Bakri terus berceceran. Terbongkar, investasi Jiwasraya tersangkut di 10 perusahaan kelompok Bakri. Jumlahnya so pasti sangat besar. Temuan itu berasal dari auditor PPK. Apakah temuan ini bisa menyeret para petinggi atau pihak Bakri? Bakri tak akan kuasa menutupi jejaknya di pusaran skandal Jiwasraya. Pusaran Jiwasraya bak bola hitam raksasa yang siap menyedot grup Bakri. Kalau begini, Karni dan media TV One akan pasang aksi masker yang strip, tutup mulut, dan mingkem sejuta bahasa. Ada kabar yang lebih menyesakkan Karni CS, yaitu ternyata jejak tapak Bakri itu ditemukan jauh lagi, yaitu sedekade ke belakang. Jadi, Jiwasraya bermain di reksadana, dan ada jejaknya, yaitu reksadana itu terafiliasi ke grupnya Bakri. Nantikan gebrakan dari Kejagung, siap menggulung para koruptor di negeri ini, utamanya di kasus Jiwasraya. Begitulah kura-kura si Wot.